نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم سلمني من رمضان وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faslun fi hifdzil lisani. Pasal ini menjelaskan tentang masalah menjaga omongan. Hifdzul lisan, menjaga lisan. Nah, omongan kita dijaga. Qala alaihi salatu wassalam, la tu'iru ahadan bima fihi fama min lahmin illa wa fihi admun wala kafaratun lil ghaibi hatta yastahillahu aw yastaghfiru lahu. Qala alaihi salatu wassalam, la tu'ir ahadan. Kita tidak boleh mencela-cela sama seseorang, tidak boleh mencela seseorang bima fihi dengan lisan. Fama min lahmin illa wa fihi admun. Tidak ada satu daging pun yang tidak bisa nempel dengan tulang. Kalau yang namanya tulang pasti dibungkus dengan daging. Kalau ada daging pasti penguatnya itu adalah tulang. Wala kafaratun lil ghaibi, tidak ada kafarat bagi sesuatu yang tidak ada. Hatta yastahillahu, sehingga menghalalkan seseorang, hatta yastahillahu, sehingga menghalalkannya, au yastaghfir lahu, atau minta diampuninya. Sesuatu yang hilang tapi istilahnya udah ada istilahnya apa-apa, tetap itu ada kafaratnya, kecuali kalau kita sudah minta dihalalkan atau kita minta diampuni, kita minta dimaafkan. Ya Ali, ma khalaqallahu fil insani afdala minal lisan. Ma khalaqallahu, Allah tidak membikin sesuatu pada umat manusia afdala, yang lebih utama, minal lisani, daripada lidah. Nah, jadi di anggota tubuh kita ini Allah ciptakan anggota yang paling mulia itu adalah lisan. Yudkhiluhul jannah wa yudkhiluhun nar. Yudkhiluhul jannah, lisan ini bisa memasukkan kita ke dalam surga. Wa yudkhiluhun nar, dan lisan ini pula yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Tuh, jadi intinya anggota yang paling mulia itu adalah lisan. Anggota yang paling hebat itu lisan. Oleh karenanya lisan itu orang bisa masuk surga karena lisannya, orang bisa masuk neraka juga karena lisannya. Orang selamat karena lisan, orang yang tidak selamat juga karena lisannya. Nah,
Oleh karenanya kata di sini fasjunhu fa innahu kalbun akur. Oleh karenanya fasjunhu, maka jagalah lisan kita. Jagalah lisan kita fa innahu kalbun akur, karena lisan itu bagaikan anjing herder yang galak. Lisan itu bagaikan anjing herder yang galak. Tuh jadi lisan kita itu bagaikan anjing rabies. Tuh ya. Itu bagian anjing rabies yang mematikan. Maka harus betul-betul dijaga. Apalagi zaman sekarang. Sehingga ada bahasa kreatif begitu. Salamatul insan bisalamatil lisan. Itu bahasa kreatif. Jadi orang bisa selamat, salamatul insan bisalamatil lisan. Umat manusia bisa selamat dengan sebab bisa menyelamatkan lisannya. Dengan kata lain bisa menjaga lisan. Kalau kita umat manusia pengen selamat, maka pandai-pandai menjaga lisan. Sehingga Kanjeng Nabi mengistilahkan bagaikan kalbun akur, bagaikan anjing yang sangat galak. Yakni pesannya lagi, la tal'an musliman, kita tidak boleh mencela, melaknati orang muslim, mencela orang Islam, ngejek-ngejek orang Islam, wala dabbatan, dan juga kita tidak boleh mencela hewan, ngejek-ngejek hewan. Fatarji'ul la'natu 'alaika, maka laknatnya itu, balasannya itu bakal kembali kepada kamu, bakal kembali kepada kita. Kita mencela-cela hewan, hewan yang dicela, kadang laknatnya kembalinya sama kita. Maka di situ itu judulnya tetap kayak kemarin, orang itu dituntut punya cerdas, orang itu dituntut punya kecerdasan. Nah, kalau punya kecerdasan, ya insya Allah tidak bakal membahayakan sama kita. Saya sering sama anak-anak laki terutama, apalagi di bulan puasa dari zaman dulu, apalagi sekarang sekolahnya diikut. Dari zaman dulu anak laki-laki itu kalau bulan puasa rata-rata puasanya kan sampai setengah hari. Jadi puasa cuma setengah hari terus bilang mereka nggak kuat, itu udah keterlaluan. Ya bayangin kan, mereka sahur, imsak, udah imsak, masih minum, masih apa, subuh baru terakhir kan, udah puasa subuh tuh mulai fajar kan, habis subuh tidur, bangunnya jam 1:30 atau 1:30,
paling enggak jam 12. Udah setengah hari kan. Jadi puasa mau di jam berapa? Puasanya mulai dari jam 1 aja tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Cuma 5 hari. Oh kalau nggak kuat tuh udah kebangetan kan. Puasa cuma setengah hari. Nah, artinya contoh yang mereka sering tidak punya kecerdasan itu, tuh nggak punya kecerdasan. Malam hari tuh mentang-mentang katanya santri tuh jalan sekolah di mana ada anjing kejar-kejar sampai anjingnya dibunuh. Saya bilang nggak punya cerdas, nggak punya pikiran yang normal kamu. Udah ngerti jam 2:30 anjing dibunuh. Kalau anjing dibunuh kan paling tidak harus dibuang jauh ke sana ke sungai. Maksimalnya harus bikin lubang digali. Itu nggak ada punya cerdas. Jam 2:30 mana harus bikin galian atau harus buang. Tuh kapan balik ke sini? Itu nggak punya kecerdasan. Nah jadi sehingga nalar akal cerdasnya itu, nalar akal cerdasnya sama ya seperti sekarang. Nah, seperti sekarang ini terutama yang laki dan juga perempuan, hatinya itu insya Allah mungkin sebagian besar moodnya itu sudah pengen moodnya udah di rumah hatinya. Harus pulang. Jadi sehingga yang ada itu emosionalnya itu udah di sini. Emosionalnya udah di otaknya. Jadi sehingga otak pikiran normalnya sudah tidak ada. Yang ada pikirannya di rumah. Terus mau membebaskan dirinya di bulan Ramadan ini. Bebaskan dengan apa? Yang punya HP mau membebaskan dirinya sepuas-puasnya main HP. Yang punya motor membebaskan dirinya dengan jalan-jalan naik motor. Yang punya uang dan lain sebagainya, yaitu mau membebaskan diri. Padahal ini di situasi Ramadan. Tuh. Jadi sehingga akal kecerdasan nalar sehat cerdasnya itu sangat kecil. Nah, sangat kecil sekali. Sebetulnya itu dari awal kita tidak, apalagi di situasi corona begini, tidak punya niatan mau nahan kalian suruh puasa di sini juga tidak. Jadi hanya itu, kenapa Salafiyah itu dari zaman dulu sampai sekarang kalau puasa nggak diliburkan? Karena kalau diliburkan, kalau anak Salafiyah itu ibarat jumlahnya 500, maka mungkin yang 275-nya atau yang 200-nya itu mungkin nggak puasa. Mungkin yang puasa ada 500, mungkin yang puasa itu hanya 300-nya saja. Itu yang puasa mungkin hanya 300-nya saja. Nah, maka dengan cara itu minimalnya yaitu belajar suruh ini saja. Udah di musim corona, udah nggak sekolah, kalaupun tidur, kalaupun puasa, itu bagaikan hitungannya puasanya 5 atau 4 jam saja. Tetap itu anak laki masih ada yang bikin jas jus, bikin apa, dan juga merokok. Dari dulu pulang saja, nggak usah di sini. Saya yang capek harus ngurusin. Nah itu begitu. Nah maka yuk tuh. Latan al musliman waladabah watarjiul la'nata
fatarji'ul la'natu 'alaika. Nah itu kembalinya semua itu pada kita, kembalinya pada kita sendiri, kembalinya pada kamu sendiri. Faslun fil haya'i. Menjelaskan masalah malu. Pasal di atas tadi menjelaskan masalah menjaga lisan. Pasal yang ini masalah malu. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ali, ad-din kulluhu fil haya. Wa huwa an tahfadur ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma wa'a. Nah, itu katanya. Agama Islam itu pada dasarnya dibangun dengan mempunyai prinsip rasa malu. Itu agama dibangun dengan mempunyai prinsip rasa malu. Kenapa? Wa huwa an tahfadur ra'sa. Nah, karena rasa malu itu nanti bakal bisa menjaga kepala. Wa mahawa. Kepala itu dan anggota sekitarnya, lah itu anggota sekitarnya kepala itu rambut, telinga, mata, hidung, lisan, apa semua, lah itu bisa terjaga. Tapi kalau kita tidak punya rasa malu, maka hidung mungkin tidak bakalan bisa dijaga, mata tidak bakalan bisa dijaga, telinga tidak bakalan bisa dijaga, lisan juga tidak bakalan bisa dijaga. Wal batna wa ma wa'a. Dan juga itu yang perlu dijaga lagi itu masalah perut. Wa ma wa'a, dan anggota sekitar perut. Nah, sehingga yang namanya di ilmu tarikat, ilmu tarikoh, itu latifah itu yang pertama namanya latifatul qalb, bukan latifatul qalbi. Latifatul qalb itu posisinya di bawahnya pusat. Nah, itu begitu di pusat di bawah. Sehingga di sini katanya, lah itu pangkal agama itu pokoknya itu adalah punya rasa malu. Sehingga kita malu dengan sebab itu kejelekan dari kepala dan sekitarnya. Juga habis malu artinya bisa menjaga segala kejelekan perut dan sekitarnya. Nah, itu. Nah, latifatul qalb, lah itu posisinya di bawah pusat. Sehingga latifah yang pertama, karena itu bibit kemaksiatan umat manusia, bibit kemaksiatan umat manusia itu dari latifatul qalb, itu dari pusat. Faslun fil wara'. La dina liman la khasyatalah, wala aqla liman la ismatalah, wala imana liman la waru'alah, wala ibadata liman la ilmalah, wala muru'ata liman la sodaqotalah,
wala amana liman la sirrolah, wala taubata liman la taufiqolah, wala saqa'a liman la haya'alah. Jadi kalau lihat ini artinya kita tergantung. Kata orang Jawa, bejonya sing bejo. Jadi bahagianya orang yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah saja. Saya punya teman, bentar contoh. Itu saya punya teman di pondok paling pintar, bahkan kalau beliau sakit yang suruh dipasrahin mengajar itu dia sendiri. Nah, dia yang ngajar, dia yang cuman karena merasa dirinya paling pintar dan merasa dirinya paling terpakai sama Mbak Yai, karena merasa saking dekatnya sama Mbak Yai, satu saat kata Mbak Yai, namanya Mas Tuti, kamu sampean gak usah mulik ya, kamu gak usah pulang ya. Nggak ngerti itu awal kesalahannya itu apa, cuman ada kalimatnya begitu, kamu gak usah pulang ya. Jawabnya, boten Mbak, tetap kada wangsul. Tuh, itu jawabannya begitu. Enggak Mbak, tetap saya harus pulang. Terus Mbak Yai jawabnya apa? Mbak Yai jawab itu, ya aku sekarang udah tuh pulang. Sebetulnya pulang. Terus ada orang tetangganya dia juga, artinya bukan tetangga, orang sama-sama dari satu daerah. Kalau kita sama-sama satu Purwokerto, mungkin ada yang dari Popayoto sana, atau yang dari Paguat sana, atau dari mana, sama-sama satu Purwokerto. Yang satu, naudo ampun, gobloknya luar biasa. Hari-hari cuma kena makian, kena apa? Terus ditanya sama Mbak Yai, kamu mau kemana? Mau pulang? Mbak Yai bilang, gak usah yo, ini Mbak. Nah, ya. Ternyata yang satu balik lagi ke asrama, yang satu memaksa karena mau pulang, jadi tidak balik lagi ke asrama. Kata Mbak Yai karepmu. Terus si anak ini, anak yang bodoh ini, saya tanya, loh kenapa kamu nggak jadi? Iya Gus, aku penawis ya soko ngerti pembok menawa 15 tahun yang ada teko aku umur panjang, yo aku doakan dia. Kalimatnya begitu. Siapa tahu nanti kalau kita dikasih umur panjang 15 tahun yang akan datang, nanti barangkali saya akan bisa beda dengan dia. Ternyata itu betul. Itu ternyata betul. Sekarang itu sebetulnya kalau untuk ukuran kecerdasan, untuk ukuran kepandaian, untuk ukuran pinter bicara, pinter pengetahuan,
insya Allah kayak sekabupaten Jember itu dia yang paling pintar, kaya begitu. Sekabupaten Jember itu udah dia yang paling pintar, kaya. Tapi sekarang hidup di masyarakatnya hari ini itu malah yang lebih banyak manfaatnya, yaitu yang mereka yang goblok itu, mereka yang bodoh itu. Sehingga dari itu bisa nyimpulin bahwa kemanfaatan ilmu seorang murid itu tergantung ridhonya guru. Nah, maka saya pesan terutama sama yang perempuan, jangan menganggap nok itu kecil karena bodinya kecil. Kalian pengen mulang memaksa, apalagi dengan memperlihatkan muka marah. Yang dikhawatirkan sehebat apapun kalian, nanti belum tentu 5 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang kehebatanmu itu mengantarkan kemuliaanmu. Nah, jadi kalau boleh, apalagi sama seorang guru memperlihatkan muka marah, ini cedas-cedus kan begitu, sikap cedas-cedus. Kalau boleh jangan. Nah, kenapa? Ridho Allah ridho syaikhih. Allah memberi keriduan sama kita tergantung gurunya rela enggak. Kalau gurunya rela, insya Allah bakal banyak kemaslahatannya, banyak kemanfaatannya. Dan itu buktinya kalau dihitung di alam dunia ini atau di daerah kita. Jikalau Allah itu tidak menutup aib seseorang, jikalau Allah tidak menutup aib seseorang, jikalau Allah itu tidak mempunyai sifat ghaffar, jikalau Allah tidak mempunyai sifat ghaffar, tidak mempunyai sifat ghafur, maka niscaya orang hidup di alam dunia ini persis seperti HP yang sudah diaktifkan. Atau persis seperti yang kamu punya HP yang sudah diaktifkan, ada Facebooknya, ada WA-nya, itu di pinggirnya pada nongol semua kan? Itu di pinggirnya tuh ada kolom kecil-kecil kan nongol semua itu. Atau kayak macam di itu YouTube udah kan nongol semua, asal diklik kelihatan semua itu. Si A udah kelihatan semua, tuh gambarnya, modelnya, itunya kelihatan semua. Kita ini sama, kita umat manusia itu sama. Jikalau Allah itu tidak mempunyai sifat ghaffar, jikalau Allah tidak mempunyai sifat ghafur, itu ada di jidatnya sebelah kanan atau sebelah kiri, diklik, udah kelihatan semua. Kamu nyuri ayam, nyuri bebek, nyuri entok, nyuri ini, nyuri itu, ngambil punya ini, ngambil itu, kelihatan semua. Nah, cuman karena Allah mempunyai sifat ghaffar, Allah mempunyai sifat ghafur. Nah, itulah yang menjadikan kita ini. Nah, maka kita lanjut. Ini judulnya fil warok, itu maksudnya begitu. Warok itu artinya lemah lembut. Jadi orang yang warok, jadilah orang yang lembut. La dina liman la khosyatalah. Tidak ada agama bagi orang yang sama sekali tidak mempunyai ketakutan sama Allah. Nah, jadi judulnya takut. Takut itu dimaknainya macam-macam. Yang namanya takut tidak harus dimaknai menjauh. Contoh ya, zaman sekarang ini katanya kita takut dengan corona. Kalau takut dengan corona, kita tidak boleh mendekat pada corona. Tapi kalau kita takut pada Allah, kita harus mendekat kepada Allah. Kita takut sama harimau, berarti kita harus menjauh dengan harimau. Takut sama corona, harus menjauh dari segala macam yang menyebabkan virus corona datang, kayak berkerumun, kayak apa dan seterusnya. Nah, kan begitu. Takut sama orang tua bukan berarti harus menjauh, tapi mengikuti perintah orang tua itu dan seterusnya. Takut sama orang tua, udah kita jauh terus dengan orang tua. Nah itu bukan tak. Nah itu maka makna takutnya yaitu
dimaknain sendiri, dipahamin sendiri. Itu ya. La dina liman la khasyatalah, tidak ada agama bagi orang yang tidak mempunyai rasa takut sama sekali. Kalau kita ini tidak mempunyai rasa takut sama sekali sama Allah, bagaikan diri kita ini adalah orang yang tidak mempunyai agama. Wala aqla liman la ismatalah, dan tidak ada akal bagi orang yang tidak mempunyai ismah. Ismah itu artinya penjagaan. La aqla liman la ismatalah. Jadi tidak ada akal bagi orang yang sama sekali tidak mempunyai penjagaan. Jadi artinya tidak terpelihara. Nah, yang namanya akal pasti itu yang menyebabkan tahu bahwa itu adalah merah, itu adalah putih, itu adalah panas, itu adalah bahaya, itu adalah itu akalnya. Nah, kalau tidak ada penjagaan di sini, kalau tidak ada pengreksa di sini, kalau tidak ada penguatan di sini, kalau tidak ada yang menjaga di sini, itu maka sama seperti tidak punya akal. Wala waro'a la imana liman la waro'a lahu. Nah, tidak ada iman bagi orang yang sama sekali tidak punya wira'i. Wira'i itu tidak bisa menjaga harga diri, tidak bisa menjaga, tidak ada penjagaan diri sama sekali. Nah, tidak ada rasa malu sama sekali. Wala ibadata liman la ilma lahu, dan tidak ada ibadah, tidak dikatakan ibadah bagi orang yang tidak mempunyai ilmu. Jadi kita kalau mau beribadah harus punya modalnya adalah ilmu. Nah, modal ibadah ilmu. Kalau ibadah tanpa menggunakan ilmu, ibadah kita percuma. Nah, maka ibadahnya itu kayak sia-sia. Jadi kuncinya ibadah itu adalah pengendalinya itu adalah ilmu. Wala muru'ata liman la sodaqotalah, tidak ada muru'ah, tidak ada kewibawaan sama sekali buat seseorang. Liman la sodaqotalah, bagi orang yang sama sekali tidak pernah bersedekah, tidak pernah ini. Nah, jadi kalau orang petit, orang malas, orang apa, itu sama sekali tidak bakalan punya wibawa. Nah, maka kalau kita pengen punya wibawa, jadilah orang yang kreatif, yang rajin. Wala amana liman la sirrolah, dan tidak bisa merasa aman kalau tidak ada yang bisa menjaga rahasia. Nah, kita bisa merasa aman kalau kita merasa terjaga. Maka kalau boleh, tuh ya, belajar. Saya setiap ada orang ke rumah, jarang
itu insya Allah saya upayakan jangan sampai terjadi orang di rumah itu Carlota ngomongin kejelekan si A, ngomongin kejelekan si B dan seterusnya. Jadi rata-rata kalau orang ke rumah itu saya ajak berhayal saja. Nah, saya ajak berhayal, yuk menghayal jadi orang kaya saja, menghayal jadi orang sukses, daripada datang ke sini hanya mau ngomongin kejelekan sesama. Lebih baik kita menghayal jadi orang sukses, nah menghayal menjadi orang apa? Nah, sudah lebih baik begitu. Nah, artinya kita siapa tahu dengan mimpi jadi orang kaya terus kaya beneran kan? Ya siapa tahu kita mimpi jadi orang sukses sungguhan. Nah, itu daripada nyeritain kejelekan orang lain, tuh hakikatnya kalau nyeritain kejelekan orang lain itulah kejelekan diri kita sendiri. Kalau kita nyeritain kejelekan orang lain itu hakikatnya itulah adalah kita memperlihatkan kejelekan diri kita sendiri. Nah, itu contohnya kayak tadi. Kalau kita melaknat, fatarji'ul laknatu 'alaika. Nah, kalau kita menceritakan kejelekan orang lain, itulah kejelekan itu kembalinya pada diri kita sendiri. Artinya kejelekan kita, ya udah itu. Tuh, lihat kan. Wala taubata liman la taufiq wala. Tidak ada taubat, tidak bakalan bisa taubat bagi orang yang tidak mendapatkan taufik. Nah, jadi kalau kita pengen taubat, hakikatnya itu adalah pitulungnya Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya itu adalah taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa taubat, kita bisa apa? Itu hakikatnya yaitu pitulungnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama sekali tidak mempunyai daya upaya. Wala saqa'a liman la haya'ala. Wala saqa'a liman la hayatala. Tidak bakalan bisa menjadi, tidak ada sifat dermawan bagi orang yang tidak mempunyai rasa malu. Nah, kalau orang yang punya rasa malu berarti punya jiwa dermawan. Kalau orang tidak mempunyai jiwa kedermawanan berarti dia tidak mempunyai jiwa rasa malu. Dan kadang ya, dermawan itu, orang dermawan tidak mesti dituntut bahwa yang dermawan itu orang yang pintar juga tidak. Bahwa orang yang dermawan itu adalah dari kalangan guru juga tidak, dari kalangan ustadz juga tidak, dari kalangan kiai juga kadang tidak. Nah, ustadznya, kiainya yang ngajarin suruh dermawan, malah ustadznya sendiri yang ngajarin dia pikir. Ustaznya yang ngajarin dia sedekah, ustaznya sendiri yang nggak pernah sedekah, dan seterusnya. Nah, ustaznya yang ngajarin adil, kadang ustaznya itu sendiri yang ngajarin tidak adil. Sehingga ada ceritanya begitu. Kadang yang pertama ngerti sedekah itu malah orang yang tidak mengerti masalah sedekah. Orang yang mengerti adil, kadang mereka yang sering tidak diperlakukan adil. Jadi contohnya begini, si A jadi bos, B, C, D, E dan seterusnya anak buahnya. Katakan ini jadi copet, jadi pencuri dan lain sebagainya. Setiap sore mungkin pada setor, si B punya anggota sekian, si C punya anggota sekian, setor. Setelah setor, si A setor 1 juta. Setor sekian, si B setor 1 juta, si C setor 1 juta, si D setor 1 juta, semua gitu. Baratnya kan gitu. Pada setor 1 juta. Setelah pada setor 1 juta itu sama bosnya terima semua. Setelah itu sama bosnya dikasih, nih kamu 100, kamu 100, kamu 100.
Terus si B, C, D dan seterusnya bakal ngomong apa? Makanya ngomongnya bosnya tidak adil. Itu yang pertama ngerti tidak adil ya. Itu si pencuri, padahal nyuri itu sama kan nggak adil juga. Nyuri kan padahal nggak benar. Itu malah yang pertama tahu nggak adil si pencuri itu. Dia si pencuri malah ngerti nggak tidak adil. Itu katanya si pencuri. Nah, wala sakha'a liman la haya'a lahu. Nah, tidak ada yang punya rasa malu kecuali tidak ada orang yang dermawan. Tidak dikatakan orang dermawan kalau dia tidak punya rasa malu. Jadi kalau dia punya rasa malu, maka mesti harus menjadi orang dermawan. Itu gitu. Man lam yakun wara'an anil ma'asi, barang siapa yang tidak mempunyai sifat wara', tidak bisa menjaga dirinya anil ma'asi, dari beberapa kemaksiatan, fabaqnul ardi, maka batinya bumi, artinya di dalam bumi, khairun lahu, itu lebih utama min dohriha, daripada di atas bumi. Maksudnya barang siapa yang tidak mempunyai jiwa warok, tidak mempunyai sifat bisa merasa menjaga dirinya dari beberapa kemaksiatan, tidak bisa menjaga dirinya dari kemaksiatan, tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa menjaga apa. Nah, kata di sini fabaqnul ardi khairun lahu, maka orang itu dikubur lebih utama daripada orang itu hidup di atas bumi. Li'annahu la imana fi qalbihi, karena orang itu tidak mempunyai iman di hatinya. Terus apa sih waro itu? Al aslul waro, asal waro itu adalah tarkul haram, meninggal sesuatu yang haram, wa ma harramallahu, dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, wa ra'sul karami, dan puncak kemuliaan itu adalah fi tarkil ma'asi, adalah meninggal kemaksiatan. Jadi apa dasarnya warok itu apa? Dasarnya warok itu, dasarnya orang bisa menjaga diri itu adalah tarkul haram. Dia bisa meninggalkan sesuatu yang haram dan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Terus sekarang apa pangkal pokoknya kemuliaan itu? Pangkal pokoknya kemuliaan itu adalah fi tarkil ma'asi, orang yang bisa meninggalkan kemaksiatan. Kalau kita bisa meninggalkan kemaksiatan, maka itu adalah pangkal kemuliaan seseorang. Kalau kita bisa menjaga diri kita dari segala sesuatu yang haram, itu adalah pangkal awal kita bisa menjaga kewaroan. Nah, satu lagi,
kun basyasan, kata Nabi, kun basyasan fa innallaha yuhibbul basyasin wa yubghidul abus al karihil wajhi. Kun basyasan, jadilah kamu seorang yang selalu memperlihatkan muka berseri-seri. Tuh, jadi jangan memperlihatkan muka yang selalu cemberut, tapi perlihatkan muka yang berseri-seri. Nah, bahasa lain itu, jadilah orang yang pandai menabur senyum, ya. Kenapa? Fa innallaha yuhibbul basyasin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka, sayang sama orang-orang yang pandai bersenyum. Wa yubghidul abusa, dan Allah membenci orang yang selalu cemberut. Al karihil wajhi, yang dengan wajah yang menakutkan. Nah, jadi tuh pesannya Nabi sama Sayyidina Ali, jadilah kamu orang yang pandai bersenyum. Nah, karena Allah suka orang yang bisa nyenengin orang lain. Nah, kita jangan cemberut terus. Nah, karena apalagi cemberut dengan muka yang sangat sarangan gitu. Nah. Waktunya masih banyak sih, tapi segitu aja dulu ya. Nah, saya mau ada perlu di itu, nah, ada perlu di tempat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimni min Ramadan. Allahumma sallimni min Ramadan. Wa sallim Ramadan li. Wa sallim Ramadan li. Wa sallimhu minni. Wa sallimhu minni. Allahumma sallimni min Ramadan. Allahumma sallimni min Ramadan. Wa sallim Ramadan li. Wa sallim Ramadan li. Wa sallimhu minni. Allahumma sallimni min Ramadan. Allahumma sallimni min Ramadan. Wa sallim Ramadan li. Wa sallim Ramadan li. Wa sallimhu minni. Wa sallimhu minni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.